yakin bahwa kami menyembah Tuhan yang benar. Dan kami percaya Yesus Kristus sudah menang. Dan kami ada di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam hidup kami. Mari Tuhan, beri hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, pengertian-Mu Engkau turunkan buat setiap kami. Biar firman ini memperlengkapi setiap kami. Mempersenjatai setiap kami. Membawa kami di dalam perbekalan-Mu. Supaya kami boleh menghadapi tahun-tahun hari-hari ini bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Kita mau buka lagi dari Mazmur 81 ayat 11 saudara. Ini ayat yang tadi pagi saya dapatkan. Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Tuhan Yesus akan membuatnya penuh. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara dan saya tahu tanah Mesir adalah tanah perbudakan. Betul? Tanah penyembahan berhala. Betul saudara? Tanah di mana banyak dewa-dewanya. Banyak ada yang namanya dewa apa. Di situ juga ada perbudakan. Betul saudara? Disiksa bangsa Israel selama hampir lebih 400 tahun. Saya percaya dan yakin Tuhan yang akan membawa setiap kita keluar dari tanah Mesir. Amin saudara. Dan saya percaya Purim terjadi terus di dalam kehidupan kita. Di bulan Maret ini bulan Purim saudara. Amin. Tapi saya percaya darah Yesus sudah menang. Darah Yesus sudah menebus saudara dan saya. Amin. Dan itulah Purim terbesar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang membebaskan saudara dari setiap perbudakan, dari setiap berhala, dari hidup yang lama, dari masa lalu yang kelam. Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya menjadi Purim yang baru buat saudara dan saya. Amin. Duka citamu menjadi sukacita. Hari perkabunganmu menjadi hari yang bergembira. Itu yang Tuhan janjikan di masa-masa Purim. Amin. Dan kita percaya dengan darah Yesus kita mendapat kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Hari ini temanya kuat dan aman di dalam Yesus. Amin saudara. Saudara pengen kuat, aman di dalam Yesus? Saya percaya firman Tuhan dari Ibu Nani waktu 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Masih ingat saudara tentang apa? Survive. Betul? Bertahan. Amin. Saya mencoba untuk merenungkan firman Tuhan dari gembala kita. Kekuatan sejati, survive. Betul saudara? Beberapa dari kita juga ada yang pernah naik gunung. Mungkin saudara-saudara pernah ikut klub hiking. Betul? Ada yang pernah ikut lomba triathlon atau maraton. Hiking segala macam. Bukan hiking di tempat tidur saudara. Atau hiking di tempat. Tapi hiking ke puncak gunung. Mungkin saudara pernah ya saudara ya. Dan itu butuh yang namanya ketahanan. Betul saudara? Betul? Ada suatu bank saudara. Mungkin kalau saya sebut saudara pasti tahu itu bank apa. Itu dia sering menerima orang-orang magang. Bahkan dia menyekolahkan murid-muridnya. Dulu di anak-anak PDKM ada beberapa yang ikut juga dimagang di bank tersebut saudara. Saya ketemu sama pengajarnya. Kriterianya yang paling bagus, yang paling bisa diterima itu seperti apa? Apakah akademis? Dia ngomong, oh Pak akademis itu penting Pak. Tapi akademis itu nomor 2. Saya tahu Pak, orang-orang yang mendaftar di kita pasti akan lihat rapotnya. Kita akan lihat track recordnya dari rapotnya, dari SD, SMP, SMA bagaimana. Karena mereka terima anak-anak SMA dan mereka disekolahkan di sekolah mereka, dipekerjakan, nanti dikontrak mungkin 2-3 tahun. Dan dari 500 orang, mereka hanya terima 50 orang saudara. Luar biasa ya saudara ya. Dari 500 orang yang terdaftar, mereka hanya terima 50 orang. Dan itu benar-benar diuji. Saya nanya, diujinya seperti apa? Diujinya apakah dengan akademis, apa dengan sesuatu yang
sesuatu yang sifatnya bagaimana. Oh enggak Pak, akademis itu penting. Tapi ujian terakhir adalah ujian karakter. Maksudnya karakter, ujian mental. Dan dari 500 itu, kebanyakan daripada mereka ketika ada ujian karakter, ujian mental, mereka berguguran. Mereka pinter sekolahnya, cerdas otaknya, IQ-nya tinggi. Tapi karakter dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Karakter seperti apa sih Pak yang Bapak mau terima? Karakter yang mau bisa survive. Artinya survive gimana Pak? Punya ketahanan, tahan banting. Loh gimana Pak? Tahan banting supaya tahan banting gimana? Ya dibanting, dia ngomong. Orang bisa tahan banting, harus dibanting. Ketika dibanting, mereka bangkit lagi, itu survive. Oh jadi gitu ya Pak? Kalau gitu seperti firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana Pak? 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Hari ini, hidupmu lagi dibanting. Hidupmu lagi di bawah. Hidupmu lagi susah. Itu ujian untuk mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Jangan pernah menyerah. Never give up. Never quit. Amin. Dan saya percaya hidupmu akan tahan banting. Ketika kita dibanting dengan keras, percayalah Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya mendapatkan kekuatan itu. Amin. Orang yang naik gunung seperti Ibu Nani kemarin kesaksian, itu butuh yang namanya ketahanan. Enggak hari ini tidur-tiduran, males-malesan, enggak latihan. Temu-temu kemarin filmnya yang ditampilin bisa naik ke Mount Everest ya. Bisa seperti itu. Percayalah saudara. Kalau saudara enggak melatih kehidupan rohani dan jasmani saudara dan saya untuk tahan banting, mentalnya, karakternya tahan banting, saudara tidak akan pernah mencapai yang namanya puncak destiny. Cukup enggak dengan doa saja? Enggak cukup saudara. Harus dengan iman, harus dengan praktek, harus dengan bekerja, harus dengan mengusahakan. Itu sampai puncak destiny setiap kita. Amin. Hari ini sharing saya tentang kuat dan aman. Kita bagaimana punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita punya iman yang kokoh, itu membawa kekuatan sejati dalam hidup setiap kita. Amin. Iman itu kan ada lagu kan, imanku tak butuh besar. Cukup kecil sebutir saja bisa memindahkan gunung. Di sini ada yang bisa mindahin gunung? Gunung Sari Pak, saya pindahin Pak gitu. Tapi saya percaya saudara, kekuatan sejati ada di dalam Yesus. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada orang yang nanya ke saya tuh pengen berubah. Saya tuh orangnya suka marah, suka tersinggungan, suka marah-marah. Kalau sama teman kesenggol dikit, keluar rudalnya, keluar pelurunya, keluar pisaunya, keluar durinya. Gimana saya bisa berubah? Dia nanya ke saya. Tolongin saya supaya saya bisa berubah. Saya ngomong sama dia. Bro, bisa menghitamkan rambut putih tidak? Dengan doa bisa enggak? Di sini punya rambut putih semuanya? Pasti punya saudara ya. Bohong yang enggak punya. Nah, kecuali disemir ya saudara ya. Apakah saudara bisa menghitamkan rambut putih? Tanpa semir? Hanya dengan kekuatan doa? Saya rasa tidak bisa. Itu hukum alam saudara. Semakin tua, semakin indah. Rambutnya semakin mengkilat. Betul?
putih. Nah itu ya. Firman Tuhan berkata, rambut putih adalah mahkota kehidupan. Tapi tetap pengen disemir, nanti salonnya sepi. Tetap harus nyalon. Semir rambut, keriting rambut, cat rambut itu harus. Supaya ekonomi tetap berjalan dengan lancar. Amin. Ketika kita pribadi gak bisa menghitamkan rambut kita sendiri. Bukankah kita tidak ada dayanya? Betul saudara? Hanya di dalam Yesus yang bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat. Hanya di dalam Yesus yang membuat kita boleh menghadapi kekuatan di dalam dunia ini. Kita bisa mengalahkan dunia ini bersama dengan Yesus. Hukum alam bisa dikalahkan dengan hukum firman Tuhan. Amin saudara. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Kalau hari ini engkau tidak kuat, di dalam Yesus ada janji kekuatan. Amin. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda saja menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini digenapi loh Tuhan. Sekarang ini. Saudara tadi bacakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Saudara pernah dengar kan generasi Z? Benar? Ada orang pengusaha berkata, saya nggak mau terima generasi Z sebagai karyawan saya. Generasi Z itu usia 19. Kalau sekarang tuh usia 19, usia lulus SMA 17, 18, 19 sampai umur 25 tahun. Saya nggak mau. Saya mending terima umur 25 tahun ke atas. Karena generasi Z zaman sekarang gampang nyerah. Mau kerja enak, kerja sambil tidur-tiduran, kerja mungkin waktunya sedikit tapi dapat uangnya banyak. Kalau dikasih tahu, ditegur, tersinggung. Kalau ditegur, mutung. Itu generasi Z. Saudara, hari ini saudara, banyak perusahaan yang gak mau terima. Umur 19 sampai 25 tahun. Generasi pemalas. Dikasih tahu, mutung. Dikasih tahu, jadinya gak mau kerja lagi. Pengennya kerja nyaman, kerja enak-enakan. Kerja apa itu? Yang tenggo. Jam 4 durung kelar kerjaane, melayu balik. Tenggo. Kalau istirahat, tenggo. Masuk kerja, telat. Itu generasi Z, saudara. Hari-hari ini firman Tuhan ini digenapi. Anak orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan sejati berasal ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita harus selalu terhubung. Bahkan Bu Iin berkata kita harus menyatu. Amin. Supaya hidup kita ini mendapat kekuatan baru. Amin. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dan percaya dan mengandalkan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Kunci kekuatan adalah menantikan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Seringkali Pak Yusuf ngomong, aku tak tanya Tuhan dulu. Betul saudara? Itu bahasanya Pak Yusuf ngomong gitu.
Aku tak takon, Tuhan sih. Biar hari ini setiap kita langkah demi langkah kita berkata, mari tanya sama Roh Kudus. Amin. Tuhan ini boleh enggak? Tuhan aku ini mau ngelakuin ini. Tuhan berkenan enggak? Tutup jalannya kalau bukan jalanmu Tuhan. Kalau memang jalanmu, mari pertemukan dengan orang-orang yang bisa membuka jalan ini. Saya percaya dan yakin, Dia Tuhan yang maha mendengar. Dia Tuhan yang maha melihat. Dia mendengar setiap jeritan doa saudara dan saya. Amin. Dan hari ini, masa-masa Purim, di mana tongkatnya akan diulurkan kepada saudara dan saya. Mari buka mulutmu, penuhi dengan ucapan syukur, penuhi dengan pujian. Dan saya percaya dan yakin, inilah masa pembalikan keadaan buat saudara dan saya. Setiap Maret itu masa pembalikan keadaan saudara. Dan saya percaya dan yakin, saya tidak ngerti persoalan saudara. Tapi Tuhan mengerti persoalan saudara. Dia yang sanggup membalikan keadaan. Kutuk jadi berkat. Duka cita, hari duka cita menjadi hari perayaan besar. Hari kegembiraan. Amin. Keamanan sejati yang kedua ada di dalam Yesus. Mazmur 46 ayat 2 berkata. Mazmur 46 ayat 2 berkata. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Keamanan sejati ada di dalam Yesus. Dia Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya dalam hidup saudara dan saya. Betul? Bahkan ada firman-Nya. Apa? Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin. Ajaib ya Tuhan kita ya. Ajaib loh saudara. Ajaib Tuhan kita. Tidak ada ketika kita ada nempel pada pokok anggur yang benar. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh. Amin. Itu janji Tuhan loh. Dan saya percaya dan yakin. Ketika engkau nempel dengan pokok anggur itu. Kekuatanmu ada di dalam Yesus. Tidak sehelai rambut pun akan rontok. Tidak ada yang hilang dalam hidup saudara. Yang hilang akan dikembalikan. Yang runtuh akan dibangun kembali. Amin. Karena ada keamanan di dalam Yesus. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kalau saudara dengar suara Gracia, pasti saudara akan dengar ini setiap siang. Pasti akan dengar Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allah yang kupercaya, Tuhan yang benar. Amin. Sekali lagi dia mengingatkan di masa Purim. Dia Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang bisa menjadi gantungan saudara dan saya. Engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus. Mari percayai penciptamu. Amin. Dialah tempat perlindungan. Dialah kubu pertahanan. Allahku yang kupercayai. Amsal 18 ayat 10 berkata. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan. Ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Dan ia menjadi selamat. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan dengan darah Yesus Kristus. Mari berlari kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dan di situ ada keselamatan. Dan orang benar berlari dan ia menjadi selamat.
ketika Tuhan ada, kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Seperti murid-muridnya ketika ada di dalam kapal. Mereka khawatir di dalam gelombang kehidupan. Gelombang yang menyerang. Ada badai dalam kehidupan mereka. Tapi hari itu terpujilah nama Tuhan. Yesus ada di dalam perahu itu. Amin. Yesus yang sanggup meredakan badai dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Karena ada Yesus yang memegang masa depan kita. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan itu memang ada. Seringkali melemahkan iman kita. Tetapi iman di dalam Yesus, iman yang kuat, memberi keberanian. Frekuensi ketakutan itu menular, saudara. Betul, saudara? Orang yang takut, jujur saudara, ibu yang takut sama kecoa, biasanya anaknya takut kecoa. Betul? Ibu yang takut sama tikus, ada tikus, gitu kan. Biasanya nanti salah satu anaknya ada yang takut. Nurun loh saudara. Aneh ya saudara ya. Frekuensinya tuh nurun. Betul. Frekuensi ketakutan itu menyebar seperti virus. Tapi hari ini kita mau tangkap frekuensi surga. Amin. Frekuensi iman, frekuensi kekuatan, frekuensi sukacita, frekuensi harapan, frekuensi masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Itu frekuensi surga. Amin. Gimana kita bisa tuning sama frekuensi surga? Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus tahu polanya surga itu seperti apa. Dengan firman Tuhan kita bisa nyampe frekuensi surga. Amin. Frekuensi surga ada kesembuhan. Frekuensi surga ada hikmat. Frekuensi itu surga ada kekayaan. Frekuensi surga ada kesembuhan. Amin. Frekuensi surga ada mujizat, keajaiban. Sign and wonder. Itu frekuensi surga. Dan itu yang Tuhan pengen buat setiap anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita samakan frekuensinya. Sehingga kita bisa menikmati. Seperti yang dikatakan. Di bumi seperti di surga. Sering mengatakan itu saudara. Di bumi seperti di surga. Open heaven. Open heaven itu terjadi ketika frekuensi kita seirama dengan surga. Oh kalau gitu pas nyanyi tergantung WL-nya ya Pak. Tergantung singernya ya. Tergantung pemain musiknya ya. Enggak saudara. Itu tergantung dirimu sendiri. Engkau bisa enggak nyampe ke frekuensi surga? Engkau bisa enggak membuat open heaven? Ketika frekuensi itu nyambung, percayalah. Yang tadi saya katakan itu. Semua mujizat, sign wonder, keajaiban. Itu frekuensi surga saudara. Ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ayat tentang frekuensi surga saudara. Di Yohanes 14 ayat 27 berkata. Damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Seringkali saudara, mungkin kita dalam ada frekuensi ketakutan ya.
Mungkin ada sesuatu yang menerpa hidup kita. Tapi seringkali, saudara pernah ngerasain enggak? Tapi kok saya ngerasa tetap damai sejahtera ya? Pernah ngerasa begitu saudara? Itu ada frekuensi surga dalam hidupmu. Amin. Di tengah badai, di tengah banjir, misalnya lagi nyetir. Wih, depannya banjir. Dan gak ada jalan, harus terjang. Dan diterjang, ces gitu kan. Damai sejahtera itu ada. Yakin, pasti bisa lewatin. Ya yakin, bisa tuh. Kesaksian saudara. Istri saya tahun berapa itu? Waktu saya ada pelayanan di Sulawesi, di Luwuk. Luwuk itu kota air saudara. Istri saya sehabis nikah saya pelayanan ke Luwuk. Di Sulawesi Tengah itu. Itu namanya kota air saudara. Di sana disebut kota air karena banyak air di sana. Karena kotanya itu seperti Hong Kong katanya. Benar sih, seperti Hong Kong tahun 70-an sih. Gitu. Ketika saya ada di situ, ingat saudara, banjir besar terjadi di Cirebon. Karena tanggul jebol. Tahun berapa itu? Tahun 2018? 12 ya. Itu tanggul jebol. 2012 itu tahun kedua pernikahan saya. Itu istri saya habis pulang dari rumah ibu saya masih di Ampera. Saya pergi pelayanan. Pakai mobil sedan saudara. Pakai mobil sedan. Hujan lebat. Istri saya nunggu, hujan lebat, nanti ajalah pulangnya. Nunggu hujan reda. Ternyata saudara, dari jam 3 mungkin istri saya di rumah ibu saya, sampai jam 6 sore hujannya nggak berhenti tambah gede. Dan saudara tahu, di depan rumah ibu saya itu naik, airnya sudah naik. Hampir seperapat ban. Dia telepon saya lagi pelayanan di Sulawesi. Ini gimana lu? Pulang atau enggak? Wis pulang sekarang saya ngomong. Saudara ngerti? Pulang sekarang. Di Jalan Cipto. Itu sudah banjirnya 1 ban saudara. Itu istri saya telepon saya. Ini di Jalan Cipto. Udah mulai dari area Kemuning tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Enggak ada jalan lain. Kecuali jalan langit ke rumah saya di Cipto. Di Taman Cipto. Satu-satunya jalan dari Ampera ke Taman Cipto adalah lewat Cipto, betul? Lewat depannya rumah Popo Ayun itulah. Itu sudah 1 ban, saudara. Telepon, dia telepon, aduh ini gimana? Saya ngomong jalan terus saya ngomong, jangan berhenti. Ini mobil depan saya CR-V mogok, dia ngomong. CR-V loh saudara, mogok. Saya ngomong gas, tekan gas terus. Sambil saya doa. Itu masuk Taman Cipto. Saudara kan tahu ya. Taman Cipto dulu belum ditanggul. Itu bukan lagi 1 ban saudara. Itu kelep sampai kap mesin. Dan di dalam mobil istri saya. Mobil kan sedan, mobil Swift. Itu di dalam mobil itu ngegas sambil kupiuk-kupiuk air. Airnya segini saudara. Di dalam mobil. Dan itu saya ngomong, tekan gas terus. Jalan. Saya ngadepin istri saya jauh kan. Nggak mungkin, kalau saya punya sayap saya terbang ke Cirebon saudara. Tapi nggak punya sayap masalahnya. Bukan Superman. Gitu loh. Dan saya cuma doa dan doa. Saudara tahu, sampai di rumah dengan selamat. Tidak mati mesinnya. Sampai di rumah, masuk rumah jeglek di depan perumahan Cipto itu kan banjir juga itu. Sampai kap mesin. Sampai rumah jegrek mati mesinnya. Berapa hari kemudian saya pulang dari Luwuk, saya periksa mesinnya. Mesinnya sudah mati. Nggak bisa, saya telepon mobil derek. Seminggu itu di dalam bengkel. Turun mesin, kata orangnya, Pak ini nerjang banjir Pak. Iya nerjang banjir. Kok bisa ya Pak ya? Ini mesinnya sudah penuh dengan air. Kok bisa ya Pak ya? Ini baru pertama kalinya Pak. Mobil Swift bisa nerjang banjir 1 kap mesin. Itu mujizat saudara.
Di depan istri saya, CR-V, mobil Toyota Kijang tahun 2000 yang itu, mogok saudara. Istri saya kutuk, jalan terus. Sampai rumah dengan selamat. Tidak kurang satu apapun. Deg-degan enggak? Deg-degan. Tapi itu kekuatan doa. Sepakat. Enggak tahu kekuatan dari mana. Itu mesin tetap nyala saudara. Tetap nyala sampai rumah dengan selamat. Tidak kurang satu apapun. Itu pengalaman istri saya saudara. Hari ini saudara dan saya punya Yesus yang luar biasa. Yang sanggup mengalahkan hukum dunia. Lah terus gimana Pak mobilnya itu Pak? Ya ambiar saudara. Rugi. Ya enggak rugi-rugi amat. Dimasukin bengkel seminggu. Terus diapain? Ya didol. Dijual saudara. Dijual dengan harga yang pantas. Udah jalan kok, jalan. Tapi saya ngomong, ini kena banjir loh ya. Pernah kena banjir, udah diservis, sudah disalonin. Saya buka harga segini. Kalau mau, monggo. Dan ternyata mesinnya gak rusak. Setelah dibenerin, diturun mesin, beres lagi saudara. Ya sudahlah, puji Tuhan, bisa dijual. Waktu itu saya ganti mobil waktu itu. Tuhan kita tuh luar biasa saudara. Mereka-reka apa yang menjadi kutuk, apa yang menjadi sial buat dunia. Tuhan akan mereka-reka jadi kebaikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Mari percaya. Mari percaya di dalam Yesus ada iman yang mengalahkan dunia. Amin. Mungkin iman yang sekecil, cuma doa bareng. Sepanjang jalan dari rumah saya ke rumah, dari rumah ibu saya ke rumah Jalan Cipto, ke Taman Cipto. Saya terus doain istri saya. Nyampe. Perkara kecil saudara, perkara kecil. Tapi kalau mau diulang lagi ya kamsia, gak mau. Dan saya gak mau, mulai hari itu saya gak mau beli sedan. Tidak mau, saya mau mobil besar, mobil ban besar. Kemarin-kemarin Cipto juga banjir lagi kan saudara ya? Ada banjir kan ya? Semua orang ngantri di Jalan Cipto sebelah kanan. Saya melenggang dengan mobil saya di sebelah kiri. Karena mobil saya tinggi dan semua orang nonton sambil marah-marah. Aja ngebut-ngebut Pak. Tapi itu Tuhan. Dia Tuhan yang akan membawa kita di atas rata-rata. Amin. Yang terakhir saudara. Ketahanan. Kita bisa kuat dan aman di dalam Tuhan. Satu hal yang seperti Ibu Nani ngomong. Ketahanan. Amin. Survive. Ketahanan di dalam ujian apapun. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Seperti yang ngomong saya tadi pertama. Kalau mau tahan banting, siap-siap harus dibanting. Mau dibanting? Enggak mau Pak. Enggak apa-apa loh, ini kan ada ban penyelamat di sini. Ini saya punya ban penyelamat saudara. Lemak ini saudara. Ada ban penyelamatnya. Ya Aldi, Budi tahulah. Gitu lah. Apalagi Amos juga tahulah. Ada ban penyelamatnya saudara. Percayalah. Dibanting. Amos seringkali dibanting sama Bu Nani. Betul? Tapi percayalah dia tumbuh seperti bintang. Amin. Semua orang tahu Amos katanya sekarang. Kalau lagi streaming Amos lagi. Amos maning. Jadi bintang gara-gara sering dibanting. Belajar dari Amos. Mau dibanting? Jadi bintang. Saya rasa di antara multimedia yang paling dikenal namanya Amos saudara. Betul ya Amos ya? Betul kan ya? Ada yang kenal yang lain? Makanya multimedia yang lain ngomong sama Bu Nani. Bu, saya siap dibanting Bu.
Kalau saudara siap dibanting, saudara akan jadi bintangnya Tuhan. Amin. Karena survive. Matius 6 ayat 31 ayat 33. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan khawatir tentang hidup kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Mari mengutamakan Tuhan. Cari kerajaan Tuhan. Dan dia Tuhan yang akan menjadi Jehovah Jireh dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dalam musim apapun. Dalam musim kehidupan kita. Musim muda kita, musim setengah baya kita, musim tua kita. Dia Tuhan yang akan selalu menggendong kita. Amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ayat terakhir saudara. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini ayat favorit. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baca bareng-bareng ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya akan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Sumber kekuatan, sumber perlindungan. Bersama Yesus kita bisa menghadapi tantangan apapun. Amin. Dengan keberanian, dengan ketenangan. Karena janji Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Engkau dan saya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kekurangan hikmat, kekurangan apapun tidak akan pernah. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Amin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saya percaya saudara dan saya mendapat kekuatan dan keamanan di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami terima janji yang luar biasa. Hari ini kami terima kekuatan. Hari ini kami terima janji keamanan. Dan kami bangga punya Allah yang besar seperti Yesus Tuhan kami. Kami tetap menanti-nantikan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah di dalam hidup setiap kami. Di masa-masa Purim ini. Inilah masa pembalikan keadaan. Masa pembalikan keadaan buat hidup setiap kami. Kutuk diubahkan jadi berkat. Duka cita kami diubahkan menjadi sukacita besar. Dan inilah hari itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami menantikan Engkau. Keselamatan sudah datang atas hidup kami. Kemerdekaan sudah datang atas hidup kami. Ini masa Purim. Masa sukacita buat hidup kami semua. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi buat hidup setiap kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar nama-Mu ditinggikan atas bangsa kami. Mari jamin sekali lagi Tuhan. Bangsa kami masuk masa keemasan. Masa kemurahan terjadi atas bangsa ini. Dan biar hari-hari ini Tuhan. Masa-masa Purim ini Tuhan. Menjadi masa kebangkitan buat bangsa kami Tuhan. Bangsa yang aman. Bangsa yang tertib. Bangsa yang penuh kasih. Bangsa yang penuh shalom Tuhan. Bangsa yang penuh damai sejahtera. Kami tak berdoa untuk memimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Dari presiden kami, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kuwu, kepala dusun, RT, RW semuanya Tuhan. Ada di dalam kekuatan damai sejahtera Tuhan. Shalom Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Dan biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Dimanapun kami berada, kami tetap mau berdiri. Dan kami mau mengucapkan berkat atas tanah negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, hari inilah hari kemenangan buat bangsa dan negara kami. Purim terjadi di dalam kehidupan kami. Terjadi di dalam hidup kami setiap hari. Purim itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk gembala kami. Kami tetap berdoa untuk setiap pelayanan beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang ditabur akan menjadi besar dan berbuah-buah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu jadi, rencana-Mu jadi atas hamba-Mu, Ibu Nani Susanti Tuhan. Terima kasih kekuatan kesehatan Kau berikan buat hamba-Mu ini. Kami percaya juga Tuhan, kekuatan kesehatan Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau melakukan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah minyak yang dari surga, minyak supranatural yang akan membawa kami ke destiny kami. Kami mengurapi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengurapi kepala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan raja terjadi dalam hidup kami. Kami mengurapi telinga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Telinga yang seperti murid yang mendengar suara-Mu, mendengar suara Roh Kudus yang menolong setiap kami. Kami biar mata kami Tuhan selalu tertuju kepada Engkau. Mata seperti Raja Wali, mata yang melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulut ini kami mengurapi mulut ini Tuhan. Mulut yang mengubahkan segala sesuatunya Tuhan. Yang tidak ada akan menjadi ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulut yang penuh dengan berkat, mulut yang penuh dengan pujian, mulut yang penuh dengan kata-kata positif Tuhan. Kami mau hancurkan setiap ketertegukan kami Tuhan, kebebalan kami, kebodohan kami, kemunafikan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami digantikan dengan pikiran Kristus, dengan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kami. Kami urapi hati kami, hati yang lembut, hati yang murah hati yang mau menurut apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan, tangan kami Tuhan adalah tangan yang penuh dengan susu dan madu. Tangan yang penuh dengan berkat. Apa yang kami pegang menjadi besar. Apa yang kami pegang menjadi mendunia. Apa yang kami pegang menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang kami pegang menjadi termasyur, ternama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kaki kami Tuhan. Kami kuatkan, kami perkatakan, kami olesi Tuhan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Masuk dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan seperti kaki rusa Tuhan. Yang mendaki. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk survive Tuhan. Terima kasih Bapak. Tetap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya inilah hari kemenangan, hari keajaiban, hari pembalikan keadaan buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.